Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Jaisyur Rahman, NPM 19219191228 dari kelas Penjas 2F. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas teori belajar motorik, yang mana materi ini berkaitan dengan proses dan kondisi belajar gerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu untuk pembahasan yang pertama, proses belajar gerak. Nah, untuk proses belajar gerak ini merupakan sebagian dari belajar secara umum. Sebagian bagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkan agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Nah, untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase, yang mana Fish dan Fons 1967 dalam Oliveira dan Goodman membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otomotif ataupun bisa disebut otomatis. Nah, untuk yang pertama yaitu fase kognitif, yang mana fase kognitif merupakan fase awal dan belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Pada fase ini, pelajar mula-mula berusaha memahami konsep gerak yang diterima melalui penjelasan ataupun melihat contoh gerakan. Nah, penjelasan ini diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga. Lalu informasi visual diterima melalui mata, kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Nah, lalu berdasarkan proses memahami informasi yang sudah dilakukan, maka dalam pikiran peserta didik muncul konsep gerak yang berbentuk rencana gerak dan urutan rangkaian gerak yang dilakukan. Nah, agar konsep gerak yang dipahami pelajar adalah benar, perlu dicontohkan gerakan yang benar dan dapat diamati oleh pelajar dan dengan jelas. Nah, untuk yang kedua yaitu fase asosiatif, yang mana fase asosiatif ini disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak, di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya, dengan tetap mempraktekkan berulang-ulang. Nah, pelaksanaan gerak semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginan dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Nah, untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerak, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya melalui pemberitahuan orang lain yang diamatinya, merasakan gerakan yang dilakukan atau melihat gambar rekaman pelaksanaan gerakan, dan diketahui tentang kesalahan gerakan yang dilakukan. Pelajar perlu mengarahkan perhatiannya untuk membetulkan selama mempraktekkan berulang-ulang. Untuk mengenali kesalahan gerakan sangat diperlukan untuk peningkatan penguasaan gerak. Nah, untuk meningkatkan penguasaan gerak diperlukan kesempatan
yang leluasa untuk praktek berulang-ulang. Pada fase asosiatif ini merangkai bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan secara terpadu merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai gerak keterampilan. Setelah rangkaian gerakan bisa dilakukan dengan baik, maka pelajar segera bisa dikatakan masuk fase belajar yang disebut fase otonom. Untuk yang ketiga yaitu fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam bentuk gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh, walaupun pada saat melakukan gerakan ini pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Nah, untuk contohnya dari pencapaian fase otonom misalnya pada anak yang belajar bersepeda. Untuk selanjutnya yaitu kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kondisi internal dalam bentuk gerak. Kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Nah, untuk kondisi internal terbagi menjadi beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerak keterampilan. Untuk yang kedua yaitu pelajar harus mengingat unsur rangkaian gerakan. Nah, untuk yang pertama pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan. Nah, untuk fase ini dimana mempelajari gerakan keterampilan baru hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerak-gerakan yang merupakan dasar terbentuknya gerakan baru. Nah, untuk yang poin kedua yaitu gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan. Apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka itu tidak akan mampu melakukan gerakan keterampilan dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.